Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah Selamat pagi, kabarnya Ibu. baik semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Juga baik, Pak. Nah, sekarang ini pagi hari ini kita akan belajar organ peredaran darah manusia. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mbak Salma boleh pimpin doa? Boleh, Pak, tapi sambil sarapan ya, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi tetap fokus ya nanti. Ya, oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Salma. Sebelum kita melakukan pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memperkenalkan teman Bapak dulu ya. Yang pertama yaitu Mas Akil Muhammad dari UIN Wali Songo. Nah, sama Mas Alfian Mahbub di Azuri. Nah, keduanya itu mahasiswa PGMI, jadi ingin meneliti di kelas kita. Jadi mohon untuk perhatiannya ya kepada Mas Akil sama Mas Alfian. Iya, Pak. Untuk selanjutnya Bapak absen dulu ya sebelum pelajaran. Yang pertama Mbak Alia Masaroh. Apakah hadir? Hadiroh, Pak. Nah, Hadiroh. untuk Mbak Iftahana Nafa. Hadir, Pak. Mbak Nadia Mutiara. Hadir. Mbak Novi Yuniar. Halo Mbak Novi. Hadir apa tidak ini? Hadir, Pak. Hadir. Untuk Mbak Nur Aulia Rohmah. Hadir. Itu Mbak Aulia kenapa tuh angkat tangan terus, raise hand terus kenapa? Pegel, Pak, tangannya. Lanjut. Dimatiin dulu ya. Nanti raise hand-nya buat bertanya dulu nanti. Nah, untuk selanjutnya Mbak Safira Nur Hayati. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Salma Nuril. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Baik, hadir semua ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin memberikan tujuan pembelajaran organ peredaran darah manusia kepada anak-anak. Nah, tujuan yang pertama yaitu anak-anak dapat mampu menyebutkan organ peredaran darah manusia. Nah, Sal, diklik Sal. Gus, gak ada wajahnya, Gus. Makasih ya Sal. Gus, kudune Gus, gak ada wajahnya. tolong digeser slide-nya, malah selalu diklik salah. Oh, ya wes. Yuk langsung ulang. Mas kita Raul. Gak ada mukanya. Aku ketok. Di aku gak ada. Cap, pasti ada wifi. Raina. Kuwi po, jaringan ul. Jaringanmu ul. Aku ketok ora? Enggak. Ketok. Ketok ul. Enggak. Soalnya aku cuma anak ketok. Aku raise hand pengen ngomong itu kalau nggak ada wajahnya Agus. Nah, Gus, mulai langsung aja Gus, nanti kamu potong sendiri. Sinyal lah tolong. Hah? Sinyal. Kalau nanggu kuota pemerintah jadi. Jadi ngak-ngak.
Sal, engko diklik siji-siji ya. Iya. Baik, Bapak selanjutnya Bapak ingin memberikan sedikit tujuan kita belajar pada kali ini. Nah, yang pertama itu tujuannya siswa mampu menyebutkan organ peredaran darah manusia. Nah, yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan proses terjadinya peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, untuk yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan gangguan yang terjadi dalam organ peredaran darah manusia. Dan yang keempat, anak-anak mampu menjelaskan cara memelihara organ peredaran darah dengan benar. Next, Mbak Salma. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Paru-paru, Pak. Kok paru-paru? Jantung, Pak. Iya, benar, Mbak Safira. Jantung Itu hati. gambarnya jantung. Nah, adakah yang tahu bagian apa saja yang terdapat di dalam organ jantung tersebut? Coba Mbak Salma sebutkan salah satu saja. Sinyal saya jelek, Pak. Oh, sinyal jelek. Ya udah diganti Mbak Safira, bisa enggak? Ada pilih kanan, pilih kiri, serambi kanan, serambi kiri, Pak. Oh ya, baik. Nah, untuk ini organ jantung terdapat serambi kanan, bilik kiri, aorta, dan masih banyak lagi. Nah, next Mas Akil. Nah, untuk yang pertama, Bapak ingin menjelaskan peredaran darah manusia. Jadi, untuk yang pertama, peredaran darah mencakup seluruh tubuh manusia. Jadi peredaran darah tersebut mempunyai fungsi untuk mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan tubuh, entah seperti oksigen, nutrisi, atau yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan bahan tersebut, itu tadi Bapak sudah sebutkan oksigen, bahan makanan, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya, organ jantung adalah organ yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Jadi jika kita tidak punya jantung, kita tidak bisa hidup. Karena itu jantung berfungsi untuk memompa daerah ke seluruh tubuh. Letak jantung sendiri di rongga dada sebelah kiri. Di sini ya berarti. Di sini. Nah, jadi jantung tersebut dilindungi oleh tulang rusuk. Untuk selanjutnya, alat peredaran darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Di sini pembagian pembuluh darah ada dua, yaitu arteri dan vena. Nah, coba Mbak Salma tahu nggak arti dari pembuluh nadi atau arteri? Halo Mbak Salma? Oh, mungkin sinyalnya jelek ya. Diganti Mbak Nur Aulia Rohmah. Tahu nggak pembuluh nadi itu apa artinya? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Kalau pembuluh vena? Halo Mbak Nur Aulia? Pembuluh vena tahu nggak? Taunya artis Pak, Vena Melinda. Oh, itu orang ya, bukan organ. Nah, jadi Bapak jelaskan saja, pembuluh nadi arteri itu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, sedangkan vena itu pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, jadi pembedanya ada darah masuk dari jantung dan darah keluar dari jantung. Next, Mas Akil. Nah, untuk selanjutnya kita belajar cara mengurutkan peredaran darah dari besar dan kecil. Coba Mbak Safira bisa mengurutkan peredaran darah besar apa tidak? Insya Allah bisa, Pak. Coba apa saja? Dari pilih kiri, lalu ke aorta, selanjutnya ke arteri, setelah itu ke tubuh, dari tubuh langsung kembali lagi ke vena,
lalu ke serambi kanan. Nah, jadi peredaran darah besar itu mengalir ke seluruh tubuh ya. Jadi urutannya yang pertama dari bilik kiri, dimulai dari yang nomor 4 itu, dari gambar. Kemudian ke nomor 12, menuju ke aorta. Kemudian masuk turun ke arteri, kemudian ke tubuh. Nah, di tubuh ini darah itu disebarkan ke seluruhnya. Kemudian darah akan mengalir ke vena dan menuju ke serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil, Balia bisa menjelaskan apa tidak? Coba jelaskan, Balia. Bagaimana, Halo, Pak? itu jelaskan peredaran darah kecil, alurnya gimana? Halo, Balia. Bentar, Pak. Oh iya, itu di gambar sudah ada, tinggal mencocokkan saja. Dimulai dari nomor 3, 10, 8, 11, dan sampai 2. Ya, coba Mbak Saya Lia. aja, Pak. Gimana? Saya. Oh iya, yuk Mbak Aul, coba jelaskan. Dari bilik kanan ke Terus, arteri. Terus dari terus, arteri ke paru-paru. Dari terus. paru-paru ke yena, yang terakhir ke serambi kiri. Iya, jadi terima kasih Mbak Lia, terima kasih Mbak Nur Aulia, pintar sekali ya. Jadi peredaran darah kecil itu tidak ke tubuh, jadi hanya ke jantung saja. Dimulai dari bilik kanan, terus ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Next, Mas Akil. Nah, di sini Bapak ingin meminta bantuan ya untuk membacakan gangguan organ darah manusia. Halo Mbak Nadia, apakah masih memperhatikan? Masih dong, Pak. Ya. Coba jelaskan yang gangguan proses hipertensi. Yang hipertensi, pengertian hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan alat, yaitu tensimeter. Pada orang normal, tekanan darahnya itu sekitar 120/80. Itu bacanya apa ya, Pak? Belum tahu. Oh ya, Kemudian, nanti jika gambar. melebihi angka tersebut, maka disebut sebagai hipertensi. Sudah, Pak. Nah, kemarin Mbak Nadia vaksin nggak? Vaksin. Nah, tahu nggak kalau di itu nggak tangannya dikasih benda gitu nggak sebelum vaksin? Ya, Pak. Di Nah, pompa-pompa itu. ya benar. Jadi itu namanya tensimeter. Berarti Mbak Nadia vaksin disuntik. Sudah disuntik Iya apa dong. gagal vaksinnya? Berhasil. Oh, berhasil. Berarti tingkat tekanan darahnya Mbak Nadia yaitu normal sekitar 120/80 mm per hemoglobin. Nah, untuk yang selanjutnya, penyakit jantung bawaan. Coba Mbak Novi, halo Mbak Novi. Masih memperhatikan apa tidak Mbak Novi? Iya Pak, masih. Coba bacakan yang penyakit jantung bawaan. B. Penyakit jantung bawaan. Penyakit ini sudah diderita seseorang sejak bayi dalam kandungan. Umumnya berupa kelainan pada katup jantung. Sebagai akibatnya, darah yang mengandung karbon dioksida akan bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Terima kasih Mbak Novi. Nah, jadi penyakit jantung bawaan ini dialami sejak bayi dalam kandungan. Jadi ini tidak menular ya sifatnya. Nah, tadi kan ada gambar paru-paru yang di kanannya gambar warnanya biru dan di sampingnya tadi merah. Nah, jadi itu perbedaan dari
karbon dioksida dan oksigen. Nah, jika penyakit jantung bawaan ini, maka karbon dioksida dan oksigen ini dengan darah itu bercampur. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Selanjutnya untuk gangguan aterosklerosis. Mbak Salma coba bacain. Baik, Bapak. Aterosklerosis. Pengertian aterosklerosis adalah penyempitan pembuluh arteri karena adanya penimbunan lemak atau kolesterol. Kemudian timbunan lemak membentuk kerak di dinding arteri. Ya, Pak. Terima kasih Mbak Salma. Jadi Sama-sama, penyakit ini mudah terkena ya bagi remaja di Indonesia sekarang ini ya. Apabila yang udah makannya banyak atau makannya yang berlemak-lemak begitu. Nah, jadi makanan yang berlebihan lemak itu tidak baik bagi pembuluh kita. Karena biasanya kolesterol itu tertimbun di dalam pembuluh arteri. Jadi ketika kita sehari-harinya memakan makanan yang berkolesterol tinggi, nah jadi lemak tersebut akan membentuk kerak di dinding arteri. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kita makan yang berlemak ya. Usahakan makan sayur-sayuran biar sehat. Nah untuk selanjutnya Bapak bacain sendiri ya. Cara menghindari penyakit jantung. Yang pertama itu seperti Bapak bilang tadi, mengurangi makanan yang banyak mengandung lemak. Nah, kita itu dalam sehari kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Seperti minum susu, makan sayur-sayuran, apalagi sayur-sayuran hijau itu banyak kandungan zat besinya. Nah, untuk selanjutnya berolahraga secara teratur. Nah, Bapak ingin bertanya, Mbak Salma kalau olahraga biasanya olahraga apa? Olahraga basket, voli, renang, taekwondo, silat, Pak. Ngeri juga ya Mbak Salma ini. Perempuan tapi Enggak, Pak. Maksudnya itu ikut. nemenin kakak olahraga. Kalau aslinya saya enggak olahraga, Pak. Oh, kirain Bapak Mbak Salma ikut taekwondo kayak gitu. Mengerikan berarti. Kalau Mbak Nadia biasanya olahraga apa? Halo Mbak Nadia. Dia biasanya jogging, Pak. Oh, apa serumah sama Mbak Salma? Enggak, Apa dia CRT? suka ngajak saya, tapi saya tidak mau. Saya malas. Jangan begitu, olahraga itu penting bagi tubuh kita ya. Jadi usahakan kalau semisal itu pagi hari, entah kita habis sholat subuh, kita harus jogging atau jalan sehat gitu. Nah, untuk ya selanjutnya, pola makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Untuk Mbak Aulia, kalau pagi makannya apa Mbak Nur Aulia? Makan. Halo? Halo Pak, apa tak tadi? Makan apa tadi? Kalau pagi makan apa Mbak Nur? Makan nasi uduk. Oh, nasi uduk. Wah, nasi uduk itu sepertinya kolesterolnya tinggi apa tidak? Tinggi Pak. Banyak Lauknya lauknya. apa emangnya? Nasi uduk lauknya apa? Telur, Terus? tempe, kentang goreng. Sayurnya kentang goreng kok karbohidrat semua ya? Udah ada Sayurnya nasi. toge Pak, sayur toge. Jadi kalau besok pesan nasi uduk, minta banyakin sayurnya ya. Jangan sampai Mbak Nur Aulia terkena gangguan organ darah manusia. Iya Pak. Jadi harus dijaga ya. Nanti kalau besar kan bisa banggain orang tuanya kalau sehat-sehat gitu. Dijaga ya kesehatannya ya. Nah, Iya Pak. untuk selanjutnya yaitu mengendalikan emosi supaya jantung tidak terlalu berat. Nah, di sini siapa yang suka marah-marah sama temennya? Ada enggak? Sapi Mbak Pak. Noti, Pak. Sama, Pak. Sama Mbak Nur Aulia kayaknya marah-marah. Oh, Mbak Salma, tadi Pak. Mbak Novi emangnya marah kenapa kalau sama Mbak Salma? Mbak Salma orangnya jahil, Pak. Oh, jahil. Oh, jadi
Jangan begitu ya Mbak Salma. Jadi tidak boleh Pak, jahil sama temennya. Ya gimana Mbak Salma? Iya, Bapak. Minta maaf dulu sama Mbak Novi. Mbak Novi minta maaf ya. Langsung ke rumahku ya, Mbak. Ya. Jadi kalau kita itu jangan sering marah-marah, karena kita marah-marah itu tidak ada baiknya. Itu hanya membuang energi kita. Ketika pas kita marah-marah kan nanti ujungnya kita lemes, entah males jadi ngapain, kan jadi nggak baik. Untuk mengendalikan emosi itu kita biasanya harus beristighfar kalau di Islam, atau mengambil wudhu. Mbak Salma bisa nggak istighfar? Coba bacanya gimana? Astaghfirullahaladzim. 3 kali coba, biar emosinya sama Mbak Novi nggak tinggi lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Sudah, Pak. Nah, diniatkan buat tidak emosi ya. Next Mbak Iya, Salma. Pak. Mas Akil next. Oh, udah terakhir ya. Nah, sekarang Bapak ingin membagi kelompok. Yang pertama yaitu Mbak Alia Masaroh, kemudian Mbak Nafa, sama Mbak Safira. Kelompok pertama itu ya. Terus yang kelompok kedua Mbak Salma Nuril, sama Mbak Novi, sama Mbak Nadia. Kelompok Iya, pertama Pak. itu PPT-nya udah terakhir apa gimana Mas Akil? Sudah sepertinya, Pak. Itu kok ada tulisannya itu, Pak. Ada yang dokumen. Jadi Bapak kasih tugas saja ya, diskusinya yaitu kelompok pertama tadi membahas tentang urutan peredaran darah besar. Kemudian untuk yang kelompok kedua, urutan peredaran darah kecil. Bapak beri waktu 5 menit ya. Cukup apa tidak? Kelompok yang kedua besar ya, Pak? Apa kecil? Oh ya, kecil Mbak Salma. Bapak tinggal ke belakang dulu, bentar. Sudah, Pak. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Ya, Mbak Salma, kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya, sepertinya. Iya, Pak. Ya, coba jelaskan urutan peredaran darah kecil. Baik, Bapak. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru yang kembali ke jantung lagi kan, Pak? Nah, Oh iya, urutannya benar itu sekali. dari jantung, terus seluruh tubuh. Jantung, bilik kiri, artora, seluruh tubuh, lalu vena cava bagian kanan dan serambi kanan, Pak. Iya, benar sekali. 100 untuk kelompoknya Mbak Salma. Yeay. Untuk kelompok pertama, apakah sudah siap? Halo, kelompok pertama. Halo, kelompok pertama. Ya, Mbak Safira, yuk. Urutan peredaran darah besar. Coba jelaskan. Dari bilik kiri ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, kemudian ke pembuluh kapiler, kemudian ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Lalu Mbak ke Safira, jantung. suaranya kecil. Nggak kedengeran. Bapak nggak kedengeran suaranya Mbak Safira. Coba ulangi lagi. Ya, kedengeran, Pak Sam? Ya, sekarang kedengeran. Yuk, coba ulangi. Kedengeran nggak, Pak? Udah, yuk. Masih kecil. Kedengeran. Dari jantung bilik kiri ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, pembuluh kapiler, lalu ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, lalu kembali ke jantung serambi kanan. Itu, Pak. Oh. 100 buat
kelompoknya Mbak Safira ya. Jadi itu tadi udah benar semua. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi kali ini? Halo, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kebingungan? Apa udah paham semua? Mbak Salma udah paham semua? Apa? Sudah Pak, tapi saya mau bertanya boleh? Oh, boleh. Coba tanya apa? Kenapa darah bisa mengalir ke atas, padahal benda cair mengalir ke bawah? Kenapa, Pak? Nah, gimana tadi? Nggak kedengeran? Coba ulangi sekali lagi, Mbak Salma. Halo, Mbak Salma. Iya, Pak. Kenapa darah bisa mengalir ke atas, padahal benda cair mengalir ke bawah? Oh ya, jadi ini ya, ada yang bilang kan banyak air mengalir ke bawah. Nah, ini kenapa darah mengalir ke atas? Nah, jadi jantung kita itu memompa darah karena adanya otot jantung. Nah, seperti Mbak Selma tuh memompa ban sepeda yang bocor. Nah, itu kan ketika kita memompa kan anginnya masuk ke ban ya. Nah, sama seperti jantung itu. Nah, saat otot pada bilik berkontraksi, maka darah kan mendapatkan dorongan. Jadi, dorongan tersebut akan mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh aorta atau yang disebut tekanan darah sistol. Nah, sedangkan saat bilik berrelaksasi, maka darah akan mendapatkan dorongan untuk masuk ke dalam serambi melalui pembuluh vena atau biasanya disebut darah diastol. Jadi, di sini dapat kata-kata baru ya, yaitu tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Kurang lebih begitu. Gimana Mbak Salma? Udah paham atau betul? Atau belum? Sudah paham, Pak. Terima kasih, Bapak Agus. Ya, sama-sama. Jadi, logikanya gampang ya. Jadi, ketika kita memompa ban, kan angin masuk ke dalam ban begitu. Nah, seperti juga halnya darah kita ke dalam tubuh itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau Saya, tidak? Pak, Ya, coba Mbak Lia, coba apa? kan kemarin pas vaksin, tangan saya dipasangin benda buat ngukur darah. Itu benda apa ya, Pak? Nah, seperti tadi itu. Cek. Halo, apakah suara Bapak terdengar? Baru terdengar, Pak. Nah, Terdengar. di pertanyaan Mbak Alia, saya jawab ya. Jadi, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ketika kita vaksin itu, sebelum kita vaksin, kita itu diukur dulu tekanan darahnya. Seperti dengan alat itu tensimeter. Nah, kemarin Mbak Alia lolos nggak tes vaksinnya? Atau gagal? Kan masih kecil, Pak. Oh, masih kecil berarti. Belum ya berarti. Nah, jadi Bapak jelaskan aja. Kalau Mbak Alia semisal besok vaksin, kan harus dicek dulu tekanan darahnya itu menggunakan alat yaitu tensimeter. Nah, jadi tensimeter itu dipasangkan di lengan kiri sini, lengan kiri Mbak Alia. Besok ketika diukur bahwa tekanan darahnya Mbak Alia 120/80 mm per hemoglobin. Nah, itu menunjukkan bahwa darahnya Mbak Alia itu normal. Nah, kalau semisal tekanan darahnya Mbak Alia melebihi itu, nah, berarti Mbak Alia itu sering begadang. Darahnya naik atau sering marah-marah gitu. Mbak Alia kalau tidur jam berapa biasanya? Jam 10, Pak. Jam 10 malam banget. Kalau bisa itu jam 9-an ya kalau tidur.
jaga kesehatan biar darahnya tidak naik. Nah, apakah ada Baik, yang ingin Pak. ditanyakan lagi? Nah, terima kasih, Balia. Apakah ada yang Tidak ingin ada. ditanyakan lagi? Tidak. Nah, sepertinya tidak ada ya. Jadi, Bapak ingin memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Jadi, kesimpulannya yaitu ketika kita mengalami gangguan di sistem peredaran darah itu, nah ada ya, gangguan organ peredaran darah itu ada yang anemia. Gejalanya yaitu tubuh terasa lesu, atau muka pucat, dan kepala pusing. Nah, cara mencegahnya itu banyak mengkonsumsi sayur, seperti Bapak bilang tadi, konsumsi sayur bayam, sawi, terlebih lagi yang warnanya hijau gitu ya, mengandung zat besi. Terus istirahat yang cukup, jangan begadang, terus olahraga yang teratur. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini dia penyakit yang kebanyakan menyerang orang ya, stroke. Jadi gejalanya itu stroke itu peningkatan tekanan darah mendadak. Terus sering kesemutan atau kakinya kesemutan gitu. Nah, terus cara bicara jadi tidak jelas. Terus tiba-tiba kelelahan dan pandangan bisa ganda gitu atau semu. Cara mencegahnya ada stroke itu menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, istirahat cukup, terus menghindari stres. Kurang lebih begitu ya. Baik, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat menjaga kesehatannya, jangan tidur malam-malam, jangan sering main HP, jangan sering tidur pas waktu subuh, sering olahraga ya, malah lebih bagus. Terus yang tadi Mbak Noraulia, makan nasi uduknya dikurangin. Kalau bisa makannya sayur terus biar sehat. Sayurnya apa, Pak? Baik. Sepertinya. Ya tadi Bapak udah bilang bayam atau sawi atau yang lainnya. Yang penting kalau bisa itu sayur-sayur yang airnya Sayur yang lodeh. kuahnya bening. Sayur lodeh. Lodeh juga bisa nggih. Itu enak. Sehat juga itu sayur lodeh. Pokoknya banyak-banyakin makan sayur gitu. Terus Bapak cukupkan ya materi pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya berdoa, doa penutup akan dilakukan oleh Mbak Salma. Yo, coba Mbak Salma. Doa penutup. Baik, Pak. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, kita baca doa bersama-sama ya, baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Amin. Sudah, Terima Pak. kasih. Nah, terima kasih Mbak Salma. Sama-sama, Pak. Lupa itu untuk penugasan ya, PR-nya itu ada di buku tematik, ada di buku IPA tematik itu. Coba dikerjakan ya. Besok pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.